Perkembangan industri konstruksi di Indonesia sangat pesat. Hal ini ditandai dengan masifnya berbagai pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya percepatan pemerataan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2021, terdapat 208 proyek dan 10 program proyek strategis nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang diantaranya adalah proyek pembangunan infrastruktur gedung. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki ibu kota baru, yaitu Ibu Kota Nusantara, yang secara tidak langsung kebutuhan akan fasilitas gedung terus diminati dan ditingkatkan untuk menunjang fasilitas-fasilitas negara. Gedung adalah suatu bangunan yang memiliki fungsi untuk manusia melakukan segala aktivitasnya, baik sebagai tempat huni, sosial budaya, keagamaan, maupun sebagai tempat khusus lainnya. Nah, karena digunakan untuk kebutuhan manusia, tentu proses pelaksanaan penggunaan gedung harus dilakukan dengan metode pelaksanaan yang benar guna menghindari resiko-resiko yang dapat menyebabkan kerusakan struktur dan lainnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 akan memaparkan metode pelaksanaan konstruksi gedung secara umum dengan anggota kelompok saya Muhammad Rehan Alfanda, Saya Khairul Nisa, Dan saya Zawa Asila Jalin. dan rekan kami Taufik Arhaman yang berhalangan hadir pada hari ini. Berikut adalah video dari kami, selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki tahapan pekerjaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, hal pertama yang harus dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Yang pertama dalam pekerjaan persiapan adalah pekerjaan pembersihan lahan yang meliputi pembersihan area pekerjaan dari vegetasi atau material lain yang dapat mengganggu pekerjaan proyek. Selanjutnya yaitu pembuatan direksi kit dan gudang sementara untuk material yang akan didatangkan. Selanjutnya, direksi kit digunakan untuk area kantor proyek untuk pengurusan administrasi proyek. Gudang sementara digunakan untuk tempat gudang material yang akan digunakan untuk didatangkan material agar terhindar dari panas dan hujan. Selanjutnya adalah pembuatan pagar sementara. Dan terakhir dilakukan pemukuran kembali serta pemasangan bowplank untuk acuan pekerjaan. Selanjutnya adalah pekerjaan galian dan timbunan, terutama pada area yang akan dibangun fondasi. Pekerjaan galian biasanya dilakukan dengan bantuan alat berat seperti ekskavator dan lainnya. Pekerjaan struktur. Yang pertama, pekerjaan tiang pancang dan pilkap. Tiang pancang adalah elemen struktur yang dipasang ke dalam tanah untuk menahan beban bangunan, terutama jika tanah di atasnya tidak cukup kuat untuk menopang beban tersebut. Tiang pancang bisa terbuat dari beton bertulang, baja, ataupun kayu. Sedangkan pilkap adalah balok beton yang digunakan untuk menghubungkan ujung-ujung tiang pancang membentuk dasar yang stabil untuk struktur di atasnya. Pilkap berfungsi untuk menyebarkan beban bangunan secara merata ke tiang pancang. Yang kedua, pekerjaan slope dan kolom. Slope adalah balok beton yang terletak di atas pondasi dan berfungsi untuk mendistribusikan beban dari struktur atas ke pondasi. Slope juga berfungsi sebagai penghubung antara pondasi dengan kolom. Kolom adalah elemen vertikal yang berfungsi untuk menahan beban dari struktur di atasnya seperti balok, lantai, dan atap, lalu menyalurkannya ke slope atau pondasi. Kolom umumnya terbuat dari beton bertulang dan dirancang untuk menahan beban tekanan. Yang ketiga adalah pekerjaan balok. Balok adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menahan dan mendistribusikan beban vertikal seperti beban lantai dan dinding ke kolom atau elemen struktural lainnya. Balok dapat terbuat dari beton bertulang, baja, ataupun material-material lainnya, dan sering dipasang di antara kolom dan slope untuk mendukung plat lantai ataupun atap. Yang keempat adalah pekerjaan plat lantai. Plat lantai adalah elemen struktur datar yang berfungsi sebagai permukaan lantai di dalam bangunan. Plat lantai dapat terbuat dari beton bertulang, baja, ataupun material lainnya yang dirancang untuk menahan beban dari penghuninya serta beban lain-lainnya seperti parabotan ataupun mesin di dalam bangunan. Plat ini dapat terbentuk datar atau melengkung dan sering dipasang di atas balok ataupun kolom untuk menciptakan permukaan lantai.
Nah, pada proses pekerjaan arsitektur yang pertama adalah pemasangan atap. Yang kedua adalah pekerjaan dinding dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menyangga atap dan langit-langit, membagi ruangan, melindungi dari cuaca dan intrusi. Biasanya material yang digunakan untuk membangun dinding bisa bermacam-macam seperti bata merah, bata ringan, batako, kayu, kaca, logam, dan panel fiber semen. Yang ketiga adalah pemasangan plafon yang berfungsi untuk menjaga suhu ruangan, melindungi dari air dan suara, serta menyembunyikan peralatan meredam hawa panas dari cuaca dan sinar matahari, memberikan nilai estetika pada interior rumah. Dan yang keempat adalah pemasangan keramik yang berfungsi untuk menutup lantai atau dinding dengan bahan keramik yang bertujuan untuk membuat ruangan lebih estetik, bersih, dan rapi. Dan yang kelima yaitu pemasangan pintu dan jendela dengan meliputi persiapan material dan peralatan, pengukuran, pemasangan kusen, dan pemasangan headwall. Dengan memperhatikan kebutuhan alat, pengukuran, dan dilanjutkan dengan pemasangan kusen dengan frame ke dinding dengan memperhatikan elevasi dan kesikuannya. Pemasangan daun pintu pada kusennya dengan toleransi kelonggaran 3-5 mm. Pemasangan ensel serta pemasangan headwall, pasang headwall setelah kondisi lapangan yang aman. Yang terakhir adalah pekerjaan MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Mechanical adalah pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin atau motor di dalam gedung. Berikut beberapa contoh pekerjaan mekanikal. 1. Instalasi AC. 2. Pemasangan lift. 3. Eskalator. 4. Pemasangan sistem HVAC. 5. Pemasangan pemanas air. 6. Pemasangan sistem saluran udara. Electrical 1. Pemasangan jaringan listrik, panel listrik, perangkat listrik lainnya. Pemasangan sistem penerangan untuk memastikan suasana kerja yang baik, hemat energi, dan efisien. Pemasukan arus yang bersumber dari instalasi PLN atau genset. Pemasangan kabel dan saluran kabel, kontak kabel, saklar, stop kontak, dan peralatan listrik lainnya. Plumbing. Pekerjaan pemasangan plumbing atau perpipaan merupakan proses untuk menyediakan air bersih dan membuang air kotor dari suatu bangunan. Pekerjaan ini meliputi 1. Perencanaan sistem pipa saluran air. 2. Pemilihan pipa, peralatan, dan sistem pemanas air. 3. Pemasangan pipa dan peralatan plumbing. 4. Pengujian sistem untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. 5. Pemeliharaan sistem secara teratur. Sekian video presentasi atau pemaparan dari kami. Mudah-mudahan materi tentang metode pelaksanaan bangunan konstruksi gedung ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.